Bab 5686. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Sosoknya melangkah keluar, seperti hantu, langsung muncul di depan mereka berdua, dan telapak tangan gioknya melesat keluar, mematikan. Bang bang, bagaimana dua Raja Tao, yang telah membangun lebih dari 2000 rumah, bisa melawan si Chaoyun? Telapak tangan kedua tubuh itu langsung roboh. Ketika dua lainnya membunuh Muyun, Muyun tampak dingin dan menunjukkan tangannya. Apa? Keduanya langsung dibombardir oleh dua bekas telapak tangan, lalu pecah dan meledak. Dalam sekejap mata, 4 orang tewas. Kang Tiancheng jatuh ke tanah, wajahnya pucat, tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Muyun jatuh ke tanah, menginjak dada Kang Tiancheng, tersenyum dan berkata, "Palu yang sombong." Kang Tiancheng memandang Muyun dengan ketakutan. Rumah Zitao ini belum mencapai 5000, jadi pasti ada kesenjangan besar antara dia dan orang yang telah mencapai lebih dari 5000. Melewati 5000 dan tidak menyeberang adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, dia sendiri termasuk dalam 5500 tempat tinggal Tao. Namun perbedaan ini telah hilang sama sekali. Bagaimana? Si Chaoyun juga datang saat ini. Muyun tersenyum dan berkata, "Orang ini memiliki kekuatan luar biasa. Aku akan memberimu jalan keluar. Aku berhutang budi padamu, dan aku akan membayarmu kembali." Ketika si Chaoyun mendengar ini, dia berkata, "Jika kamu membunuh Kang Tiancheng, bahkan jika kamu membayarnya kembali. Berapa banyak yang telah kamu tingkatkan kali ini, kamu harus merasakannya sendiri." Dahi, tentu saja Muyun merasakannya. Jika dia tidak mencapai 4999 kediaman Tao, jika dia ingin membunuh Kang Tiancheng, dia takut dia akan dapat menggunakan 3 teknik Dao besar, ditambah seni pedang astrologi, atau bahkan menciptakan 3 gayanya sendiri, dan bahkan harus menggunakan beberapa kartu truf. Namun sekarang, kekuatan Dao welas asih sudah cukup. Muyun jelas merasa bahwa Kang Tian bukan menjadi ayam yang lemah, tetapi dia menjadi lebih kuat lagi. Baris, Muyun menyapu dengan pedang. Kang Tiancheng menggerakkan kepalanya, menyingkirkan pedangnya dan mencari Kang Tiancheng. Muyun berkata sambil tersenyum, "Membunuh Kang Tiancheng adalah semacam pembayaran untukmu." Hampir sampai, si Chaoyun tersenyum. Awalnya mengira Muyun melebih-lebihkan, tapi dia tidak menyangka kekuatan Muyun begitu menakutkan. Ini sepenuhnya di luar kesadaran si Chaoyun. Dan si Chaoyun lebih memahami bahwa jika Muyun dapat membunuh Kang Tiancheng, itu berarti dia bukan lagi lawan Muyun. Tapi setelah mengamati Muyun dengan cermat, dia juga menemukan bahwa pria ini sangat bisa dipercaya, bukan tipe penjahat yang tidak bisa menepati janjinya. Sebenarnya, Muyun akan mendapatkan kesempatan itu, dan si Chaoyun sendiri memahami bahwa Muyun lebih cocok daripada dia. Jika dia adalah dirinya sendiri yang berada di dasar aliran gunung itu, saya khawatir dia tidak akan menunjukkan kesempatan sama sekali. Alasan mengapa dia merasa Muyun telah merampoknya adalah karena dia tidak seimbang. Tapi Muyun mengambil inisiatif untuk mengusulkan bahwa dia berhutang budi padanya, cukup untuk melihat bahwa Muyun bukanlah penjahat yang licik. Wuho, tiba-tiba, hembusan angin tiba-tiba bertiup di antara reruntuhan istana dan reruntuhan. Angin menderu-deru dan bumi bergetar. Tiba-tiba, bang, sebuah ledakan kecil terdengar. Di ujung bumi, tanah retak. Seekor binatang raksasa berkepala seperti lembu dan berbadan seperti naga, mengibaskan ekornya, matanya tajam seperti lentera, menatap mereka berdua. Ini sudah berakhir. Wajah si Chaoyun berubah. Pertempuran barusan menarik perhatian binatang buas yang tinggal di sini. Kata-kata si Chaoyun jatuh, dan binatang macan tutul lainnya dengan tubuh ditutupi tanda merah darah, panjang 100 meter, kekar tapi tidak kokoh, berjalan keluar dari reruntuhan. Banteng Tao Yan Jiao, macan tutul besi berdarah merah. Tubuh si Chaoyun sedikit gemetar. Tapi itu lebih dari itu. Di duri yang miring, tak lama kemudian satu demi satu binatang buas dengan berbagai bentuk dan penampilan bergegas keluar satu persatu. Ada 30 hingga 50 hewan, dan mereka mengepung mereka dari semua sisi. Si Chaoyun berkata dengan wajah jelek, "Binatang buas ini akan mengambil inisiatif menyerang kita ketika mereka melihat kita, dan mereka tidak akan pernah mati." Muyun memegang pedang Raja Ming yang tak bergerak, melangkah keluar, tersenyum dan berkata, "Kalau begitu bunuh mereka semua."
Berhenti bermimpi. Si Chaoyun segera berkata, jika Anda tidak dapat menyelesaikan pembunuhan kelompok ini, kelompok lain akan datang. Reruntuhan medan perang kuno ini penuh dengan semua jenis binatang buas, dan mereka tidak dapat dibunuh sama sekali. Ekspresi Mu Yun terkejut. Jangan agresif, lawan dan mundur. Si Chaoyun memegang pedang saat ini, wajahnya dingin. Pada saat ini, binatang buas bergegas keluar satu demi satu. Mu Yun memegang pedang Raja Ming yang tak bergerak dan langsung bergegas keluar. Bergemuruh. Di antara reruntuhan, pertempuran pun terjadi. Pecahnya binatang buas ini didasarkan pada bakat dan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak lebih lemah dari para pejuang umat manusia. Secara umum, orc dan manusia di alam yang sama, orc relatif lebih kuat. Hanya saja ilmu pedang Wuxuan yang dikendalikan Mu Yun sekarang didasarkan pada serangan dan pembunuhan para orc ini, seperti elang, kalajengking, harimau, dan serigala, dan mengembangkan ilmu pedang yang sesuai. Saat ini, Mu Yun, yang berada di kursi 4990 kediaman Tao, menggunakan kekuatan teknik pedang Wuwang untuk menjadi lebih kuat. Bum bum bum, di atas bumi, terdengar suara gemuruh. Mu Yun dan si Chaoyun berada di kiri dan yang lainnya di kanan, membunuh mereka dalam kekacauan. Segera, bangkai binatang buas tertinggal di tanah. Mengaum, aduh, tapi kemudian, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di kejauhan, yang terus berdering. Aduh, terjadi lagi. Mu Yun tampak terkejut. Ini, terlalu konyol. Ini benar-benar aliran yang stabil. Bersiaplah untuk mundur. Si Chaoyun berkata, sekarang jumlahnya hanya beberapa lusin, tetapi akan ada ratusan atau bahkan ratusan dari mereka di masa depan. Terlebih lagi, semakin banyak kita membunuh, semakin kuat binatang buas yang muncul, sampai mereka kelelahan atau mati, dibunuh. Petik 2. Oke, mundur. Mu Yun melangkah keluar. Pegang aku erat-erat. Si Chaoyun mendatangi Mu Yun saat ini, menginjak senjata ajaib berbentuk daun yang terbuat dari batu giok. Perjalanan luar angkasa tidak stabil, dan terbang adalah yang terbaik. Si Chaoyun membuka mulutnya. Mu Yun langsung menginjak daun giok, dan memeluk pinggang ramping si Chaoyun dengan kedua tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah cantik si Chaoyun memerah, dan dia segera melepaskan diri. Berpegangan padamu. Petik 2. Petik 2. Si Chaoyun membalik telapak tangannya, dan sehelai sutra merah muncul. Pegang saja sisi lainnya. Bagus, berseru. Saat berikutnya, dedaunan dan potongan batu giok membawa mereka berdua dan pergi dengan cepat seperti angin. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mengapa binatang buas ini menyerang kita secara misterius? Aku tidak tahu. Setelah semua orang masuk, itu saja, dan ada banyak binatang buas. Sepertinya dia tidak bisa dibunuh sama sekali. Mu Yun mengangkat alisnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa membunuh binatang buas ini, darahnya sendiri yang dimakan, tidak memberikan respon apapun. Tanpa esensi, Ki dan Dewa Darah tertelan. Selama bertahun-tahun, Mu Yun didasarkan pada melahap dan memurnikan garis keturunan, apakah itu membunuh manusia atau binatang, selama masih ada daging, darah, dan kekuatan, garis keturunan yang melahap akan secara otomatis melahap, mengubah semua esensi, ki, darah, dan semangat menjadi kekuatan. Setelah memurnikan kekuatan darah, itu berubah menjadi kekuatan murni dan menyatu ke dalam tubuh. Tapi binatang buas ini, tidak. Awalnya, Mu Yun masih berpikir bahwa jika kamu membunuh beberapa binatang buas di sini, kamu dapat mempercepat promosimu sendiri. Tapi sekarang, itu tidak berhasil. Sudahkah kamu memeriksa tempat munculnya binatang buas ini, daerah tempat tinggal mereka? Mu Yun bertanya. Si Chaoyun menggelengkan kepalanya. Mu Yun mengangkat alisnya. Ini sangat aneh. Dia tidak bisa melahap esensi, ki dan darah binatang buas ini, tetapi binatang buas ini benar-benar muncul di hadapannya. Setelah membunuh mereka, daging dan darah mereka menjadi kabur dan jiwa mereka hancur. Semuanya sudah jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Cari tempat tinggal yang aman dulu. Keduanya menginjak daun giok, berlari sejauh puluhan ribu mil, dan akhirnya menemukan tempat di tepi pegunungan, dengan menara istana yang kokoh, padat. Kedua sosok itu berhenti dan memasuki istana. Mu Yun segera membentuk formasi perisai, dan keduanya memasuki menara yang terpelihara dengan baik. Puncak menara, keduanya berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Binatang buas yang aneh muncul berkelompok,
Tetap bersama, tidak menyerang satu sama lain, hanya menyerang kita. Gumam Mu Yun, harus kukatakan, itu terlalu aneh. Si Chaoyun tersenyum dan berkata, itulah mengapa saya mengatakan bahwa Anda beruntung bisa tinggal di kaki gunung pada awalnya. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ke samping, Mu Yun duduk bersila di tanah, siap berlatih. Si Chaoyun memandang Mu Yun dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu bukan dari kekuatan puncak tertinggi, atau dari kekuatan super itu, tapi memang jarang memiliki cara seperti itu. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Petik 2. Mu Yun tidak bisa menahan senyum dan berkata, dalam situasi apapun, siapapun tidak boleh meremehkan siapapun. Si Chaoyun tersenyum dan mengangguk. Dia pikir Mu Yun ini sangat menarik. Saat ini, Mu Yun telah menyimpan sejumlah esensi, darah, dan roh di tubuhnya. Setelah 5 orang meninggal di Kang Tiancheng, setelah menelannya, kekuatan ini perlu dicerna secara bertahap untuk meningkatkan Taoismenya. Di saat yang sama, Mu Yun jelas merasakan bahwa bakatnya telah meningkat. Awalnya 23%, nyatanya, selama periode waktu ini, ada terobosan samar, tetapi sekarang Kang Tiancheng memiliki 5 orang untuk ditingkatkan, dan akhirnya mencapai 24%. Peningkatan ini lebih nyaman daripada peningkatan kekuatan Mu Yun sendiri. Bakat adalah hal yang paling penting. Jika bakatnya sendiri tidak dapat sepenuhnya mengalahkan nasib Jiu Mingtian, maka Mu Yun hanya bisa menjadi boneka orang lain, dan suatu hari, dia akan digunakan dengan bersih oleh orang lain, dan dia akan mati pada akhirnya. Mari kita tinggal di sini selama beberapa hari, saya perlu bermeditasi selama beberapa hari. Sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, si Chaoyun duduk bersila setiap hari, berlatih, dan melihat-lihat tanah kuno ini. Mu Yun, sebaliknya, jujur dan padat setiap hari. Jumlah rumah Tao mencapai 5.200. 24% takdirnya telah terbuka. Kang Tiancheng, roh darah dan roh dari 5 roh jahat dan arogansi, masih sangat membantu Mu Yun. Faktanya, rumah Mu Yun Dao terjebak di 4.999, yang juga menghabiskan sejumlah darah dan roh, menembus 5.000. Jika itu adalah 5.000 rumah Tao, Mu Yun merasa setidaknya dia bisa mencapai 5.400. Setiap 1.000 rumah Tao mengalami pasang surut tertentu. Dalam hal ini, Mu Yun tidak ragu. Perlahan meregangkan tubuhnya, Mu Yun tidak bisa menahan senyum. Tempat ini benar, disayangkan, sangat disayangkan hanya Raja Dao arogan di 100 alam hukum utara yang berkumpul. Jika Raja Dao yang sombong dari 3 alam Dharma lainnya juga datang, dan bahkan, kesombongan dari luar 10 alam kuno Dharma juga datang, betapa semaraknya itu. Mu Yun merasa bahwa, berdasarkan bakatnya dalam menelan, selangkah demi selangkah, rumah besar Tao mencapai lebih dari 9.000 kursi, dan itu tidak menjadi masalah. Saat ini, Mu Yun tidak sabar. Kamu sudah bangun. Si Chaoyun kembali dari luar, mengenakan rok biru muda yang bagus, dan tubuh bagian atasnya diikat erat dengan pinggang ramping, yang menonjolkan seluruh dadanya. Di bagian bawah, rok menyambung berwarna biru muda, rok mencapai telapak lutut, dan kaki ramping-ramping dan eye-catching. Panjang dan lurus. Silau, Mu Yun tidak terlihat terlalu banyak. Si Chaoyun berjongkok, memandang Mu Yun, dan berkata dengan takjub, rumah Taomu. 5.200 kursi. Mu Yun tersenyum dan berkata. Si Chaoyun berkata dengan ekspresi aneh, kamu benar-benar monster. Kecepatan peningkatan Mu Yun di mansion ini terlalu cepat. Meskipun setiap orang jenius, promosi Taoisme tidak lambat, tapi tidak secepat Mu Yun. Mu Yun kemudian berkata, jangan kaget. Promosiku berbeda dari promosimu. Si Chaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, peningkatanmu mengingatkanku pada temanku. Temanmu, Hua Zuyue. Si Chaoyun tersenyum dan berkata, dia jenius di lembah Xingyue, dan dia juga seorang alkemis yang kuat. Lembah Bintang Bulan. Mu Yun segera berkata, tahukah kamu bahwa Meng Zimo dari lembah Xingyue mengucapkan kata-kata peri yang indah? Mendengar ini, si Chaoyun langsung berkata, omong kosong, siapa yang tidak tahu bahwa mereka adalah 2 alkemis hebat seperti mutiara? Si Chaoyun berkata dengan ceria, biarku beritahu, aku pernah melihat 2 di antaranya sebelumnya. Mereka sangat cantik, dan mereka memiliki sikap sebagai alkemis tingkat tinggi. Sebagai seorang wanita, aku sangat terpesona. Namun, bagaimana kamu tahu? Mengapa kamu menanyakan hal ini?
Mu Yun tersenyum dan berkata, mereka adalah istriku. Mereka, senyuman di wajah si Chaoyun tiba-tiba berhenti. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Si Chaoyun tertegun dan berkata, tahukah Anda bahwa di 100 alam hukum utara kita, berbagai kekuatan tertinggi, kekuatan super, dan bahkan kekuatan tertinggi di alam Dharma lainnya, selama bakatnya cukup bagus dan kekuatannya cukup kuat. Kaisar, berapa banyak orang yang patah kepala dan ingin memenangkan hati mereka. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, itulah sifatnya, istriku, semua orang, kemanapun mereka pergi, adalah yang paling berkilauan di antara 100 bunga. Saya juga memiliki 2 putra bernama Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng. Mendengar ini, si Chaoyun tercengang. Mu Xuanchen, putra Meng Zimo, putra Miao Xianyu, Mu Xuanfeng. Dia juga mengetahuinya. Nama keluargamu, Mu Yun juga bermargamu. Hai, si Chaoyun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, meskipun saya tidak tahu siapa suami dari kedua majikan itu, tapi tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, itu tidak mungkin Anda. Petik 2. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa bukan aku? Kamu terlalu lemah. Si Chaoyun berkata langsung, kedua tuan itu sama-sama alkemis Tao tingkat kaisar, dan mereka sendiri juga adalah kaisar. Sekarang, kamu adalah Raja Tao. Tapi saya adalah Raja Tao yang membuka 5.200 tempat tinggal Tao. Ada apa? Meskipun saya tidak tahu berapa banyak istana Tao yang didirikan oleh kedua tuan itu untuk menjadi kaisar, setidaknya ada ribuan istana. Mu Yun menggaruk dahinya, sangat canggung. Jika bukan karena manifestasi takdirnya sendiri dan serangkaian penundaan tak terduga di kemudian hari, dia pasti sudah menjadi seorang kaisar sejak lama. Lagi pula, sepertinya setiap kali dia berpisah dari para wanita, dia selalu tertunda oleh waktu tanpa alasan, dan wilayahnya terpaksa stagnan. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara menyalahkan? Jika tidak, sekarang dia harus menjauhkan 9 wanita, kakak laki-laki, si King dan sejenisnya. Tapi kenyataannya adalah, dia terlempar jauh. Si Chaoyun mencondongkan tubuh ke depan, memandang Mu Yun dengan hati-hati, dan berkata, apakah kamu benar-benar seorang pria dari dua tuan? Mu Yun tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, sungguh, kenapa aku bercanda tentang hal semacam ini? Jika kebohongan itu terbongkar, bukankah akan memalukan? Lagi pula, apa gunanya hal itu bagiku? Si Chaoyun segera berkata, kalau begitu kamu tunggu aku bertemu Hua Zuyue, Yun Xiaoyu, aku akan verifikasi lagi, lalu kamu berbohong, tapi kamu akan ketahuan. Apa hubungan kedua orang ini dengan Xianyu dan Zimo? Wah, Huan Xianyu, Zimo, benar-benar menganggap dirinya sebagai dua tuan. Si Chaoyun segera berkata, Yun Xiaoyu adalah murid guru Meng Zimo, dan Hua Zuyue adalah murid guru Miao Xianyu. Ups! Semua punya murid magang. Zimo dan Xianyu sudah berada di alam kaisar. Mu Yun menghela nafas, kemajuannya sangat cepat. Kamu bahkan tidak mengenal murid dari dua tuan itu, jadi kamu mulai berbicara omong kosong. Si Chaoyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mu Yun tidak banyak bicara. Dikatakan bahwa tidak ada yang mempercayainya. Kamu telah berkultivasi di sini akhir-akhir ini. Saya melihat sekeliling dan menemukan bahwa reruntuhan menara istana ini adalah bekas situs kekuatan setingkat berlian di dunia kuno 10 hukum, agama Tai Chi. Tai Chi, Mu Yun belum pernah mendengarnya. Si Chaoyun melanjutkan dengan mengatakan, di masa lalu, Tai Chi juga merupakan kekuatan tingkat berlian yang tidak lemah. Ada banyak orang di Sekte Kaisar Tao, dan ada banyak orang di alam ke-6 dan alam ke-7. Tapi reruntuhan ini, saya juga melihatnya. Pada dasarnya tidak ada, dan tidak ada yang perlu dijelajahi untuk Anda dan saya. Mu Yun segera berkata, kalau begitu, ambil waktu berikutnya dan pergi. Si Chaoyun berdiri di dekat jendela, bersandar di ambang jendela, memegangi wajah cantiknya dengan kedua tangannya, dan menghela nafas, pergi, kamu mau pergi kemana? Dalam 3 bulan terakhir, saya telah berjalan ratusan ribu mil di daratan dan melihat banyak situs tua, tetapi pada dasarnya situs tersebut hanyalah reruntuhan dan tembok rusak, dan tidak ada hal lain yang unik. Reruntuhan medan perang kuno ini, saya tidak tahu medan perang mana yang berada pada saat terjadi bencana di masa lalu, tapi ini sangat besar, tetapi pada dasarnya tidak ada tanah kuno yang berharga untuk dijelajahi. Lagi pula,
Keberadaan binatang buas dalam jumlah besar sungguh luar biasa. Mu Yun mengangkat alisnya. Aku belum bertanya padamu, dari mana asalmu? Gunung Suci Konfusianisme. Gunung Suci Konfusianisme, salah satu dari 5 kekuatan teratas di 100 alam Prancis Utara. Pantas saja wanita ini terlihat begitu berpengetahuan. Bukankah medan perang prasejarah dan kuno ini ditemukan dan dibuka oleh Gunung Suci Konfusianisme dan kekuatan tertinggi dan tertinggi lainnya? Tidakkah tokoh-tokoh besar di Gunung Suci Konfusianismemu mengetahui rahasia tempat ini? Si Cao Yun menatap Mu Yun dengan aneh, lalu berkata, menurutku kamu tidak mengerti apa-apa. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Medan perang kuno adalah medan perang dunia besar Qiankun kuno. Setelah dunia besar Qiankun hancur, berbagai medan perang kuno melayang ke ruang lain, dan menjadi stabil dalam keadaan segar seiring waktu. Mungkin di dunia baru kita sekarang, di dalam setitik debu, terdapat reruntuhan medan perang kuno yang membentang lebih dari 1 juta mil. Mu Yun mengangguk. Bagaimanapun, medan perang kuno adalah dunia di dimensi lain, dunia nyata. Seperti medan perang kuno ini, mungkin independen, atau mungkin terhubung dengan medan perang kuno lainnya. Setiap medan perang kuno penuh dengan misteri dan keunikan. Ketika kita masuk, medan perang prasejarah dan kuno ini dapat menahan nafas kita. Tetapi ketika orang-orang Tao dan guru Tao yang sebenarnya masuk, medan perang prasejarah dan kuno mungkin tidak dapat menahannya. Setiap medan perang prasejarah sangatlah aneh. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk pelan. Jadi, sebelum mereka masuk, bahkan orang-orang besar itu pun tidak tahu seperti apa rasanya. Namun, selama bertahun-tahun sejak integrasi dunia baru, ada banyak berita tentang reruntuhan medan perang kuno. Apalagi dalam bencana dinasti Yuan, banyak sekali orang yang meninggal, banyak di antaranya berada di alam tak bertuhan dan ada pula yang tidak bisa berada di alam dewa. Kemungkinan besar, maka perjalanan ini sangat berharga. Di bawah 18 kaisar dewa, 10 orang tak bertuhan, di bawah 10 besar orang yang tidak bertuhan, ada orang-orang yang tidak bertuhan, dan kemudian ada orang-orang yang tidak bertuhan. Alam Dao dan Dewa, 9 alam. Melampaui keadaan Dao berarti berdiri di tingkat tertinggi dunia yang luas ini, surga dan dunia. Seseorang yang tidak bisa, atau ditinggalkan oleh orang yang levelnya tidak memiliki langit, meskipun hanya sedikit, sudah cukup untuk membuat prajurit tingkat Raja Dao menjadi gila. Mu Yun tentu saja juga sangat peduli. Ayo pergi, Mu Yun berkata, tidak masuk akal bagi kita untuk tinggal di sini. Meskipun di luar berbahaya, masih ada peluang. Keduanya bersiap untuk pergi. Dan masih banyak lagi. Tiba-tiba, Mu Yun melirik ke satu arah, hanya untuk melihat 7 sosok berkumpul dan jatuh ke dalam reruntuhan. Itu dari Dewa Lembah Matahari. Si Cao Yun melihatnya sekilas. Orang-orang itu memakai pakaian yang berbeda, tapi di kedua sisi kerahnya, ada 2 lingkaran bekas terik matahari. Lembah Dewa Matahari juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan tertinggi, dengan warisan yang luar biasa. Ketujuh orang itu mendarat dan segera menyebar, dan pada saat yang sama mengorbankan satu demi satu alat Tao, memasang mantra satu demi satu, dan jatuh ke 7 arah. Segera, ho, wo, wo. Segala macam raungan yang berdebar-debar dan menjengkelkan terdengar. Di kejauhan, sekelompok besar binatang buas dari Wuyang yang mengguncang bumi dan berlari kencang. Mereka membawanya masuk. Wajah si Cao Yun jelek. Binatang buas itu sedikitnya ada ratusan, warnanya bermacam-macam, ada yang seperti ular piton, panjangnya ratusan kaki, badannya ditutupi sisik hitam pekat, ada pula yang seperti sapi, bertanduk di seluruh kepala, dan bertanduk, setajam pisau. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Tunggu dan lihat, Mu Yun segera berkata. Keduanya tertidur di menara tinggi ini, dikelilingi oleh pola Dao yang ditetapkan oleh Mu Yun, dan tidak ada masalah untuk menutupi nafas mereka. Di kejauhan, 7 orang dari Great Sun Valley membacakan mantra dan melihat binatang buas berlari ke arah mereka, dengan ekspresi yang menakjubkan. Ledakan, sekaligus, seekor binatang buas menyerbu ke dalam jangkauan mantra yang ditetapkan oleh 7 orang. Bangkit, salah satu anak muda meminum sepatah kata pun. Dalam sekejap, 7 jimat, sinar cahaya membumbung ke langit, dan naik hingga ketinggian ratusan kaki, melepaskan berkas cahaya setebal beberapa puluh kaki. Ketujuh orang itu berdiri di atas berkas cahaya, masing-masing mengerahkan kemampuannya. 7 berkas cahaya segera meletus dengan gelombang guntur dan kilat,
membombardir tubuh binatang buas yang sunyi itu. Berderak, membenturkan, di area sekitar, guntur dan kilat melonjak, menghancurkan dan memenggal kepala binatang buas itu. Si Chaoyun dan Muyun saling berpandangan, tetapi mereka tidak berbicara. Ketujuh orang ini sepertinya punya rencana untuk memimpin ratusan binatang buas ke sini, lalu menyerang dan membunuh mereka bersama-sama. Tapi, apa manfaatnya melakukan ini? Seekor binatang buas terbunuh karena syok dan mati. Raungan mengerikan terus meletus. Segera, daerah itu ditutupi oleh segunung mayat berdarah. 7 sosok perlahan mendarat. 7 berkas cahaya di sekitar mereka juga menghilang satu persatu. Muyun dan si Chaoyun memperhatikan keseluruhan prosesnya. Keluar dari sini dulu. Saat ini, di antara 7 orang, seorang wanita angkat bicara. 7 sosok itu mengosongkan dan menghilang. Tapi itu hanya waktu minum teh, dan dari segala arah, satu demi satu, binatang buas tinggi berbentuk kongu datang dari segala arah. Binatang buas itu, yang berjalan melewati reruntuhan, tampak gemetar seolah-olah tanah berguncang, dan ini sangat menakutkan. Namun, banyak binatang buas yang tinggal di sini, melewati mayat-mayat itu, dan akhirnya meninggalkan tempat itu satu persatu. Tampaknya pertempuran barusan menyebabkan binatang buas ini datang, tetapi setelah menemukan bahwa tidak ada yang aneh, binatang buas ini berpencar dalam kelompok. Namun Muyun dan si Chaoyun tidak bertindak gegabah dan terus menunggu. Setelah sekitar dupa, kelompok 7 orang dari lembah Dewa Matahari Agung kembali lagi. Melihat kembalinya ketujuh orang itu, baik Muyun dan si Chaoyun tercengang. Ketujuh orang ini sepertinya sudah merencanakan untuk melakukan hal tersebut di sini. Mempersiapkan, salah satu pemuda berbicara. Segera, ketujuh orang itu mengorbankan tentara Dao yang berbeda satu demi satu, dan kemudian kekuatan Dao di tubuh mereka melonjak. Jika dicermati, dari 7 orang ini, 2 di antaranya telah mencapai lebih dari 5.000 rumah Tao, dan 5 orang lainnya semuanya berjumlah 2.000, 3.000, dan 4.000 rumah Tao. Keduanya bernama Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui. Mereka adalah 2 talenta yang sangat terkenal di lembah Dewa Matahari. Si Chaoyun menjelaskan, masing-masing dari 7 orang menunjukkan kekuatan senjata ajaib mereka sendiri. Nafas di tubuh mereka berputar, dan mereka berdiri di posisi tadi. Tiba-tiba, saat ketujuh orang itu menyerang, asap mengepul dari serigala di tanah, dan posisi mayat binatang buas secara bertahap mulai membentuk lingkaran sihir. Cahaya lingkaran sihir terbang ke langit, dan reruntuhan di sekitarnya. Pada saat ini, seolah-olah waktu telah terbang mundur. Ada lebih dari selusin menara istana di sekitarnya, dan ada satu menara istana. Pada saat ini, cahayanya terbit, dan sepertinya ada harta karun yang berkumpul, dan cahayanya terbit. Ketika ketujuh orang itu melihat pemandangan ini, mereka semua bersemangat. Benar sekali, Qiao Tiankui berkata dengan penuh semangat, ini tidak sebanding dengan usaha kita, reruntuhan medan perang kuno ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Qiao Tianlei juga tertawa saat ini, kami menghasilkan banyak uang. Bercahaya dan berkedip-kedip. Di kejauhan, Muyun dan si Chaoyun terkejut saat melihat pemandangan. Ini, apa-apaan ini? Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui ini membunuh ratusan binatang buas dan menodai bumi dengan darah. Ketujuh orang itu tahu bahwa mereka akan menarik binatang buas lainnya, jadi mereka segera pergi. Kembali lagi, istana secara ajaib ditemukan di sekitar lokasi mayat-mayat ini, dan harta karun Tao pun lahir. Ini sangat jarang terjadi. Qiao Tiankui berkata, saudaraku, tunggu apa lagi? Qiao Tianlei mengangguk dan berkata, semuanya, hati-hati dan tetap semangat. Ya, ketujuh orang itu segera berpencar dan memasuki istana demi istana. Muyun memandang si Chaoyun di sampingnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Bagaimana saya tahu? Si Chaoyun juga mengerutkan kening dan berkata, saya belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Dan ketika ketujuh orang itu memasuki istana untuk mencari-cari, di kejauhan terdengar suara terobosan di udara. Sekelompok 4 orang muncul di luar istana yang berkilauan saat ini. Hei, di antara reruntuhan ini, menara istana ini sangat unik. Dalam kelompok beranggotakan 4 orang itu, sosok-sosok itu berhenti di udara, melihat ke bawah. Kedatangan keempatnya juga menarik perhatian Qiao Tiankui, Qiao Tianlei dan lainnya di istana. 2 bersaudara dan 5 orang segera muncul di lapangan seni bela diri Gong. Su Qiaoxing,
Melihat wanita pertama di antara keempatnya, wajah Qiao Tianlei tidak yakin. Siapa yang aku kenal, itu kamu. Melihat Qiao Tianlei datang, Su Qiaoxing tidak bisa menahan cibiran, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat sikap Su Qiaoxing, Qiao Tiankui langsung berkata, apa urusanmu? Qiao Tiankui, kamu memiliki temperamen yang besar. Su Qiaoxing tersenyum dan berkata, apa? Tidak bisa bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Qiao Tiankui menjadi dingin. Qiao Tianlei segera berkata, kami menemukan sesuatu yang aneh di sini, jadi kami berhenti di sini untuk mencari tahu. Eksentrik, Su Qiaoxing tersenyum dan berkata, saya akan melihat apa yang aneh. Begitu kata-kata ini keluar, Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui mengangkat alis mereka dan segera menjadi berhati-hati. Lihatlah kesuksesanmu, Su Qiaoxing berkata dengan nada mencemooh, mungkinkah kamu telah memperoleh artefak kekaisaran atau harta kekaisaran? Qiao Tianlei baru saja berkata, Su Qiaoxing, kami, Dewa Lembah Matahari dan Anda, Li Huo Tianfu, selalu mendapat banyak air, dan tidak ada ketidakadilan atau kebencian antara Anda dan saya. Bukankah baik bagi semua orang untuk melakukannya jelajahi apa yang mereka cari? Mendengar ini, Su Qiaoxing tidak dapat menahan tawa, tidak, saya hanya ingin melihat apa yang Anda dapatkan, bukan? Mendengar ini, Qiao Tiankui benar-benar marah dan bersenandung, Su Qiaoxing, jangan berpikir bahwa adikmu kuat, saudara-saudara kami takut padamu, semua orang menempuh jalannya sendiri, jangan mengganggu satu sama lain, jangan membuat masalah di sini. Menjauh, Mu Yun dan Si Chaoyun sama-sama tertahan. Si Chaoyun berbisik, Su Qiaoxing ini memiliki lebih dari 5.000 rumah Tao, dan saudara perempuannya Su Qiaoyun memiliki lebih dari 7.000 rumah Tao. Di Li Huo Tianfu, dia juga merupakan sosok arogan yang langka. Secara umum, Raja Dao di lebih dari 6.000 istana Dao, di seluruh dunia baru, semuanya adalah orang-orang yang dibudidayakan sebagai harta karun di kekuatan utama-utama. 7.000 kursi, 8.000 kursi, itu lebih jarang. 9.000, sejauh ini, setidaknya sejauh yang diketahui Si Chaoyun, hampir tidak ada. Tentu saja mungkin ada, tapi, mungkin ditutupi oleh kekuatan besar. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi pencapaian masa depan Raja Dao di lebih dari 9.000 rumah Dao, dan kekuatan besar juga takut pelaku kejahatan seperti itu akan mati lebih. Awal, Si Chaoyun melanjutkan, bakat Su Qiaoxing sendiri sangat bagus, dan kakak perempuannya lebih kuat, jadi di 100 alam hukum utara, wanita ini selalu terbiasa dengan kesombongannya. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika kamu menemukan kesalahan seperti ini, cepat atau lambat kamu akan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Si Chaoyun membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Menjauh, melihat bahwa Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui sangat tidak sopan, Su Qiaoxing segera mencibir dan berkata, jika kedua saudara laki-lakimu dijumlahkan, rumah besar Tao hanya akan melebihi 5.000. Saya, Su Qiaoxing, memiliki 5.700 rumah besar Tao. Biarkan milikmu saudara bergabung bersama. Bagaimana bisa? Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui mengerutkan kening. Su Qiaoxing ini benar-benar tidak tahu malu. Saya sudah lama mendengar bahwa wanita ini tidak akan membiarkan siapapun, dia bangga dan egois, dan ketika saya melihatnya hari ini, itu benar. Namun, kedua bersaudara itu juga tahu bahwa Su Qiaoxing mengatakan yang sebenarnya. Tampaknya mereka berjumlah 7 orang, dan Su Qiaoxing hanya berempat, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, saya khawatir mereka mungkin bukan lawan. Dan saat ini, di antara beberapa menara istana, suara mendengung tiba-tiba bergema di atas aula besar. Dengan suara ketenaran yang mendengung, sinar cahaya warna-warni bertahan di langit di atas aula, dan ada aura langit dan bumi yang seperti tetesan, bertahan di sekitarnya. Di antara auranya, ada rumput dewa pemalu dan hujan yang menjaganya. Su Qiaoxing melihatnya dan berkata dengan terkejut, itu adalah rumput kebangkitan 7 pembuluh darah. Si Chaoyun di menara di kejauhan juga terkejut, rumput peremajaan 7 pembuluh darah adalah bahan obat berharga yang digunakan untuk memurnikan pil Kaisar Pindao. Rumput ini, meskipun tidak dimurnikan menjadi pil, diambil oleh kami para Raja Dao, ia juga dapat meredam jiwa dan meningkatkan istana Dao di sepanjang jalan. Rerumputan ini sangat berharga, dan yang terpenting, jarang ditemukan di dunia utara. Bahkan jika semua orang tidak menggunakannya sendiri, mereka dapat membawanya kembali ke 100 alam hukum utara di masa depan dan menjualnya,
dan mereka dapat memperoleh banyak batu Daoyuan. Oke, adikku butuh rumput peremajaan Kimai. Kami sudah lama mencari dari Huo Tianfu, tapi tidak ada jejaknya. Aku tidak menyangka kebetulan aku menemukannya di sini. Su Qiaoxing sangat senang saat ini. Nilai rumput ini sangat berharga, dan karena adikku membutuhkannya, tentu saja dia ingin mengambilnya secepatnya. Namun kata-kata ini benar-benar membuat kesal saudara Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui. Apa maksud Su Qiaoxing? Apakah sudah ditentukan bahwa rumput peremajaan 7 pembuluh darah adalah miliknya? Su Qiaoxing, jangan melangkah terlalu jauh, rumput kebangkitan 7 pembuluh darah ini ditemukan oleh kami, dan itu milik kami ketika kami bertemu di sini. Itu milikmu. Su Qiaoxing mencibir, apakah rumput ini ada di tanganmu? Begitu kata-kata itu keluar, Su Qiaoxing terbang menuju aula. Pergilah. Qiao Tiankui sangat marah dan bergegas keluar. Wanita ini sungguh tidak masuk akal. Kamu juga pantas menghentikanku. Su Qiaoxing menyaksikan Qiao Tiankui bergegas ke depan, mencibir, dan ketika dia mengulurkan tangan gioknya, kekuatan bergulir di telapak tangannya dan meraung. Qiao Tiankui memegang pedang panjang dan menebasnya. Kong, di udara, cahaya pedang dan telapak tangan saling bertabrakan, seolah emas dan besi bertabrakan. Wajah Qiao Tiankui menjadi dingin, dan sosoknya mundur. Qiao Tianlei melihat bahwa adik laki-lakinya jelas-jelas tidak mendukung, jadi dia keluar dan membunuh Su Qiaoxing. Kalian berdua, berani menghentikanku. Su Qiaoxing mendengus dingin dan menamparkan tangan gioknya. Dia sama sekali tidak pergi mencari rumput kebangkitan 7 pembuluh darah di aula, dan langsung pergi ke Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui untuk membunuhnya. Berani menghentikanku? Aku akan membunuhmu dulu, lalu belum terlambat untuk memetik rumput peremajaan Kimai. Kata-kata itu jatuh, Su Qiaoxing mengepalkan telapak tangannya erat-erat, mengembunkan pedang panjang di telapak tangannya, dan menukik ke bawah untuk membunuh. Mengikuti 3 orang di belakangnya, mereka juga mengorbankan senjata Tao mereka dan membunuh mereka secara langsung. Dalam sekejap mata, pertempuran dimulai. Mu Yun dan Si Chaoyun memperhatikan dari kejauhan. Su Qiaoxing ini benar-benar tidak masuk akal. Ketika dia melihat harta karun yang ditemukan orang lain, dia menyukainya, jadi dia akan merebutnya. Mu Yun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Paling tidak, hati yang sebenarnya dari seseorang tidak bisa hilang. Meskipun dia juga merampok orang lain, itu baik dari orang jahat atau dari musuhnya sendiri. Orang yang tidak punya alasan, biasanya dia akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, Si Chaoyun tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, Su Qiaoxing telah terbiasa menjadi sombong dan mendominasi, dan saudara perempuannya Su Qiaoyun adalah karakter yang sangat kuat. Dia sangat dihargai oleh Li Huo Tianfu, yang membuatnya semakin tidak bermoral. Faktanya, Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui juga merupakan pahlawan langit di lembah Dewa Matahari, bagaimana mereka bisa begitu marah? Kedua belah pihak langsung bertempur. Perang antar Raja Iblis pecah, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan aura pembunuh. Jelas tidak mungkin bagi Su Qiaoxing untuk menyerah, dan Qiao Tianlei serta Qiao Tiankui juga terpaksa bergegas. Yang paling penting adalah Su Qiaoxing terlalu mendominasi. 3 perkelahian. 3 orang yang dibawa oleh Su Qiaoxing bertarung bersama dengan 5 orang yang dibawa oleh Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui. Tapi ketiga orang itu kuat, tidak lebih lemah dari 5 orang itu. 11 Raja Iblis, perang pecah dan menyebar. Dan segera, Mu Yun juga mengetahuinya. Su Qiaoxing ini sendiri memiliki total 5.700 tempat tinggal Tao, yang sedikit lebih kuat dari Kang Tiancheng. Adapun saudara laki-laki Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui, pemerintahan Tao baru berada di awal 5.000 orang. Ada celah 700 rumah Tao, dan kesenjangan kekuatan terlihat dengan mata telanjang. Faktanya, akan ada kesenjangan yang berbeda antara 100 tempat tinggal Tao, tetapi perbedaan kumulatif antara 1.000 tempat tinggal Tao tampaknya lebih jelas. Su Qiaoxing selalu menekan Qiao Tianlei dan Qiao Tiankui. Apakah kamu puas? Sebuah teriakan terdengar. Su Qiaoxing berkata dengan dingin. Qiao Tiankui berkata dengan kejam, Su Qiaoxing, jangan terlalu sombong, kamu bukan satu-satunya yang kuat. Memang benar aku bukan satu-satunya, tapi kalian berdua sampah bukanlah lawanku. Su Qiaoxing berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka kamu tidak perlu pergi. Qiao Tianlei berkata dengan marah, terlalu menipu.
Kedua bersaudara itu sama-sama berlatih ilmu pedang, terbuka dan tertutup, dan membunuh. Tapi meskipun Su Qiaoxing sombong, dia memang luar biasa. Setiap orang adalah Raja Iblis, dan semakin tinggi istana Tao, semakin kuat ledakan kekuatannya. Dan ketiganya berasal dari kekuatan puncak tertinggi, budidaya mereka sendiri, ajaran yang mereka terima, dan teknik budidaya mereka sendiri sangat tirani. Itu tergantung pada kekuatan keras. Bergemuruh. Antara langit dan bumi, suara gemuruh terdengar. Mu Yun memperhatikan mereka bertiga bertarung dari kejauhan, dan juga memeriksa mereka dengan cermat. Kekuatan Su Qiaoxing sungguh luar biasa. Si Cao Yun berkata, Qiao Tiankui, Qiao Tianlei bertarung lagi, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Jelas, kedua bersaudara itu bukanlah lawan Su Qiaoxing. Mu Yun tidak berkata apa-apa, hanya menonton dengan tenang. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari menyaksikan pertarungan tersebut. Deru pertarungan tidak ada habisnya. Tiba-tiba, semua pedang adalah milik hatiku, dan guntur ilahi akan dihukum oleh langit. Kemudian Su Qiaoxing mengucapkan sepatah kata, dan tiba-tiba sebuah pedang Ki bersiul, membawa roh jahat penghancur dunia, mengaum, berubah menjadi naga petir dan langsung menuju ke Qiao Tiankui. Qiao Tiankui menyayat dengan pisau. Ledakan, deru guntur yang dahsyat terdengar. Tubuh Qiao Tiankui terkena petir, pedang Qi menghilang, dan seluruh tubuh dihancurkan oleh pedang petir, membuat suara berderak. Tiankui, ketika Qiao Tianlei melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat. Su Qiaoxing berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup, jika Anda tidak menginginkannya, mati saja. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, Su Qiaoxing membunuh Qiao Tianlei. Su Qiaoxing, kamu sedang mendekati kematian. Qiao Tianlei sangat marah sehingga dia menebaskan pisau sepanjang beberapa ratus meter, mendekati Su Qiaoxing. Dan saat ini, Qiao Tiankui dibombardir oleh pedang Qi Lei Jian, ototnya terbelah dan darah menetes. Saat Su Qiaoxing memblokir Qiao Tianlei, dia tidak lupa mengayunkan pedangnya dan membunuh Qiao Tiankui. Pedang Dao Dao Qi, disertai serangan guntur yang menakutkan, membombardir tubuh Qiao Tiankui. Pukulan langsung ke seluruh tubuh Qiao Tiankui runtuh, dan bahkan jiwanya samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Terdengar dengungan dingin. Su Qiaoxing mengepalkan telapak tangannya dan menghunuskan pedang secara horizontal, mendekati Qiao Tiankui. Bagaimanapun, Qiao Tiankui tidak bisa lagi menahan diri, wajahnya menjadi pucat, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya terbanting ke belakang.